I'm just only my girl. Malam, selamat malam. Hai. Jadi rencana aku showroom itu hanya untuk memperlihatkan apa saja yang sudah aku beli hari ini. Saya masih di Korea, aku masih di Korea. Boros ya? Betul sekali. Malam, adik-adik. Hari ini, sekarang Kapten ingin me-unboxing barang-barang yang sudah dibeli. Ya, BTW di sini tuh udah jam 1:30, jadi aku ngomongnya pelan-pelan. Sangat amat pelan-pelan. Gimana liburannya? Apa ya? Seru sih. Seru banget. Biasa aja. Seru-seru. Saya udah makan. Udah, aku sudah makan. Kamu di Korea apa Cina? Aku di Korea. Malam. Hai kids. Oke, gimana kalau sekarang kita mulai? Tapi sebelumnya aku mau menunjukkan kuku aku yang sudah tidak karuan nih. Jadi itu kan aku pasang fake nails gitu kan. Terus di sebelah kiri tuh masih rapi banget, semuanya masih utuh gitu loh. Terus sedangkan di sebelah kanan itu udah cuma bertanda satu doang yang kelingking. Jadi yang jempol sampai jari manis ini dia udah nggak ada noh. Jadi cuma yang kelingking doang. Tapi copotnya tuh kayak aku tuh nggak ngerasain. Jadi biasanya pas aku lagi lepas sarung tangan itu tuh biasanya udah copot, atau enggak pas aku mandi itu kan kena air terus kan. Jadi pas aku mandi tuh dia udah copot, jadi aku tinggal buang doang. Tapi masalahnya kan ini kayak kuku palsu kan, jadi aku extension kan. Terus pas itu kayak merekatnya tuh merekat banget, kayak lemnya tuh merekat banget gitu loh. Jadi kalau dilepasin sendiri, dilepasin manual itu emang sakit. Tapi mau nggak mau pasti lepasinnya manual sih. Tapi bisa juga kalau misalkan datang ke tempat ya tempat sananya itu bisa. Cuman kayaknya aku gak bakal sih. Saya pas aku pulang dari Korea ini aku harusnya udah masuk sekolah, tapi aku izin. Maaf ya Bapak Ibu sekalian. Maaf ya, muka aku sudah seperti mau tidur. Emang mau tidur sih. Sudah jam 1:30 guys. Di sini tuh. Gimana kalau sekarang kita unboxing? Terima kasih diskonya Kak Wilhelm Gavin. Terima kasih. Nih guys, jadi sebenarnya ada mereknya sih, maksudnya kayak merek tote bagnya. Tapi kalau gini nggak kelihatan kan? Karena jadi tinggal di Korea. Iya, jadi aku akan selamanya tinggal di Korea. Pengumuman ya. Pengumuman untuk semuanya. Aku akan stay di Korea tuh sekitaran. Sebenarnya sih aku pengennya sekitaran 1 tahun dulu ya. Terima kasih diskonya Kak Samuel.
kayak sekitar 1 tahun dulu. Tapi pasti aku udah ngerasa nyaman sih untuk 1 tahun itu. Nanti setelah itu baru aku selamanya guys, selamanya. Sorry ya kalau kangen, maaf banget. Jadi gini guys, aku mau nge-spill barang-barang yang udah aku beli. Ini yang udah kita buka aja deh. Nih, pertama adalah yang aku beli itu ini tuh serum rambut. Sebenarnya aku nggak tahu ya kenapa pas aku ngeliat ini tuh kayak, soalnya di tempat packagingnya gitu kayak nomor 1 in Korea gitu. Jadi kan aku kayak, wah kayaknya ini bagus banget. Terus aku baru hari ini nyobanya, baru tadi banget pas mandi. Kayak barusan aku kan abis mandi tuh, terus itu aku pakai serum ini kan, bagus sih. Cuman aku belum tahu efek kedepannya gimana, cocok apa enggak. Tapi ini Perfect Serum. Ini satu, karena sebenarnya tipe rambut aku tuh bagus, ya maksudnya emang teksturnya bagus, tapi susah di styling gitu lah, agak susah karena dia tuh banyak baby hairnya. Pokoknya ada aja yang kayak ngeganjel gitu guys. Terus kedua aku beli ini tuh eye cream. Jadi kan mata panda aku emang agak parah, jadi aku membeli eye cream di sini. Dan ini aku juga belum tahu reviewnya. Jadi pas aku datang ke tempatnya itu, aku cuma nanya doang ke pelayannya. Aku nanya, eye cream di sini ada di mana? Jadi kayak eye cream di sini ada di mana aja gitu kan. Terus aku nanya, ternyata tempat stok untuk eye cream juga sedikit. Jadi itu maksudnya pilihan aku untuk memilih itu juga sedikit. Jadi aku nggak begitu kebingungan gitu loh. Terus aku ngeliat. Nah, aku pilih lagi yang nomor 1 di Korea gitu. Jadi kayak pokoknya ada tulisan number 1 in Korea, udah langsung aku beli itu mah. Nih ada nomor 1-nya, 1 di Korea, kita pakai gitu. Jadi ini tuh untuk eye cream. Kita buka dulu ya guys, saya belum aku buka. Jadi isinya tuh ya ini eye cream, tapi ada size-nya cuman beda size doang. Ini yang kecil, ini yang besar. Terus dikasih kapas juga. Ini itu guys. Oke, itu eye creamnya. Pokoknya aku tuh dari kemarin aku pengen banget beli eye cream, tapi aku tuh nggak tahu kalau di Indo eye cream yang bagus apa. Jadi kayak kan Korea tuh terkenal dengan skincare-nya kan. Jadi ya jadi aku mempercayakan Korea lah gitu teman-teman. Ini nanti aku mau pakai. Jadi setelahnya adalah aku beli ini guys. Ayo, aku beli ini. Kalian tau gak sih yang kayak face roller gitu, yang dulu tuh sempat ngetren, cuman aku kayak nggak tertarik untuk beli kan. Tapi sekarang aku tertarik karena bingung mau belanja apa lagi, jadi aku belanja ini aja. Terima kasih showroomnya Kak Geng. Cantik amat nih Shong. Makasih buat jalan ya Kat. Sebenarnya bisa dibilang iya sih, cuman mohon maaf ya, jalan saya kan sudah terbentuk. Aku juga gak tahu sebenarnya kegunaan beli ini tuh apa, tapi menarik aja sih karena warnanya juga lucu gitu loh, pink gitu. Terus ada kayak ya gini lah guys, bagus guys. Tapi untuk warna ya, untuk kemasannya juga oke banget. Ini gini. Kalian tau gak sih yang bentuknya kayak gimana sih, pokoknya ada juga yang buat kayak gini, buat
gitu, tapi aku nggak suka, aku lebih suka yang kayak gini. Biar makin mantap jalan. Betul sekali, kamu betul sekali ya. Terima kasih untuk gift-giftnya. Ih, cakep banget. Nanti kalau misalkan apa ya, tau kan paint apa tuh, ada jatuh. Tapi ini tuh apa ya, barangnya agak berat sih, berat banget justru. Aduh, aku sebenarnya pengen nge-spillnya itu kayak pas aku dari Indo, tapi aku udah nggak tahan. Aku pengen showroom secepatnya. Terima kasih untuk diskonnya Kak Marlo. Nih, kita next ya ke barang selanjutnya. Rara udah mandi? Udah. Aku membeli ini warna pink juga, cleansing balm gitu guys. Nih, sebenarnya aku masih ada sih micellar water sama cleansing balm, tapi aku tertarik aja karena katanya si Kelly itu ini bagus, jadi katanya beli aja. Ya udah aku beli kan. Nih, lucu banget ya, pink gitu ya. Cleansing balm ya biasa aja sih guys, belum aku pakai. Katanya sih bagus, kata Kelly. Boros banget. Ini baru pertengahan guys, belum sampai akhir. Kita nggak tahu belinya seberapa banyak, soalnya katanya yalah mumpung di Korea kan. Oke. Ngelek. Traktor. Hai, maaf ya, tadi tiba-tiba HP aku nge-lag. Aku tidak tahu bahkan. Nih, jadi aku beli lagi ini, apa namanya? Pertama yang mau aku spill adalah ini sih. Dia tuh semacam lip gloss, tapi dia bening. Jadi kayak kalau misalkan kita udah pakai lipstick nih, tinggal mengglossikan bibir kita aja. Ini sebenarnya aku nggak tertarik juga untuk beli ini, sumpah. Aku lebih tertarik mau beli lip tint atau ya lipstick-lipstickan gitu lah. Makasih diskonnya Kanjar. Tapi kayak aku melihat ini tuh pas aku mau nyoba, jadi testernya tuh udah habis. Tapi aku udah tahu sih maksudnya teksturnya kayak gimana. Itu berarti artinya orang tertarik untuk membeli dong, ya kan? Jadi aku beli ini kayak cuman semacam lip gloss gitulah, bening. Terus yang kedua, aku membeli highlighter. Ini lucu banget ya guys, warnanya kayak keemas-emasan gitu, terus kici banget, kici. Nih, ini aku emang mau beli. Ya, aku tuh bukan tipe orang yang kalau mau beli sesuatu harus lihat review dulu. Aku bukan gitu. Terima kasih Kak Alu. Jadi kalau misalkan aku tertarik nih pas aku datang ke tokonya, ya aku beli. Tapi kalau misalkan enggak, ya aku nggak beli. Jadi aku bukan tipe yang mencari review di sosmed gitu loh. Aku bukan kayak gitu. Terima kasih diskonnya Kak Sauki. Nih, pokoknya lucu banget. Nih. Terus
aku beli ini terakhir. Wih, ini adalah eyeshadow. Kalau nggak salah yang paling mahal tuh ini deh yang aku beli hari ini ya. Aku sampai sebenarnya tadi nggak mau beli karena aku mikir nggak begitu penting, tapi karena lagi dan lagi warnanya bagus. Kalau nggak ini sih aku lupa, pokoknya di antara satu ini tuh ada yang mahal banget sampai kayak aku enak ngeliat harganya, tapi kayak karena saya mau, karena emang gimana ya, namanya cewek, kalau cewek tuh nggak perlu butuh banget gitu loh, kayak yang penting kita ngeliat wah kita suka nih, kayaknya bakal berguna di kedepannya gitu. Jadi kita beli aja dulu untuk prepare untuk di masa depan. Kalau misalkan emang nggak perlu ya kasihlah ke orang atau enggak simpen lah, gitulah pokoknya. Terima kasih diskonnya Kanjar. Gitu guys, itu namanya cewek. Jadi wajar-wajar aja kalau cewek tuh begitu. Tapi kalau cowok kan pemikirannya beda ya. Kalau cowok kan yang kayak emang bener-bener harus butuh dulu baru beli. Saya papa aku kayak gitu. Papa aku kayak gitu banget semua. Terus guys, aku beli ini. Aku beli apa bilangnya ya, dia bisa dibilang sendal tapi bisa dibilang sepatu enggak, tapi lebih ke sendal sih, yang lagi ngetren itu loh sekarang yang depannya cek. Aku beli itu kan, sebenarnya aku nggak suka juga, kalian tau nggak apa tau nggak yang aku omongin, kayak sendal depannya C. Nah itu dari nyebut tuh, bener banget. Tapi aku tuh sebenarnya gak mau beli itu awalnya, cuman si Kelly itu dia mau kan, emang dia udah dari dulu, nggak dari dulu juga sih, maksudnya dia juga udah pengen niatan buat beli. Kalau aku sih nggak. Terima kasih diskonnya Kak Alu. Terus kata papaku, kamu mau nggak beli? Terus aku bilang enggak deh, nggak tertarik gitu kan. Saya aku emang nggak suka pakai sandal-sandal kayak gitu loh. Aku kalau misalkan pergi ya pakai sepatu gitu kan. Terus papaku bilang gini, udah kamu beli aja. Kan itu kalau misalnya sepatu itu dia suka ada perintilannya gitu guys, yang kayak buat hiasan-hiasan gitu kan. Dan aku tuh juga nggak suka gitu loh. Aku tuh nggak suka banget kalau misalkan satu barang dihias-hias pakai banyak hiasan. Aku tuh nggak suka. Jadi aku lebih suka yang polos-polos doang. Kayak misalkan casingnya ciciku tuh alay-alay, maksudnya kayak lebay gitu. Maksud Woi, gue lagi showroom. Ya udah, siapa bilang lagi showroom mobil? Terus maaf. Jadi kalau aku tuh lebih suka yang polos. Jadi emang yang apaan sih? polos Casing aku doang aja gitu. Casing aku sama casing kamu juga polosan aku terus. Kamu mah alay bentukannya. Siap mbak. Nah gitu guys pokoknya. Tapi maksudnya kalau kakak tuh emang suka yang dihias-hias gitu loh. Kayak sendal itu kan dia suka ngehias-hias, sampai dia tuh beli banyak perintilannya guys. Aku udah bilang ke papaku kan, aku nggak mau soalnya emang nggak suka dihias-hias gitu loh. Terus kata papaku, beli aja 2. Ya udah, akhirnya aku pilih kan. Aku tanya, bagus gak? Enggak, ganti yang lain. Gimana sih? Kan itu selera saya gitu. Terus tapi papa aku tetap bolehin sih akhirnya. Kayak dia boleh nambah-nambahin gitu. Kamu bilang ini aja, bilang ini aja. Ya udah, aku ambil aja. Terima kasih Kak Ken diskonnya. Gitu pokoknya guys. Terus aku beli itu kan. Nah, terus aku beli ini juga, apa namanya? Terima kasih diskonnya Kanjar. Aku tuh beli baju di satu toko gitu. Kayak aku tuh udah pengen banget dari dulu punya baju yang tipenya kayak gitu. Tapi aku selalu gak ada waktu untuk ke tempat itu. Terima kasih diskonnya Kak Ken. Terima kasih. Gitu, aku tuh selalu gak punya waktu untuk ke tempat-tempat. Ya weekend aku teateran, sekolah
kalau weekdays aku sekolah gitu, jadi kayak waktu untuk pergi ke tempat seperti itu hanyalah liburan gitulah pokoknya. Jadi kemarin aku ke toko itu, terus aku beli deh, aku seneng banget karena aku bisa membeli baju yang tipe seperti itu akhirnya. Pokoknya aku tuh paling suka baju-baju yang kayak outer gitu, jadi aku emang tipe outfitnya tuh begitu, jadi ada outer kebanyakan outer gitu lah guys. Terus aku beli apa lagi ya, aku sampai lupa loh. Terus aku juga beli oleh-oleh buat temen sekolah, temen Ciketi, kalian. Gimana cara ngasih ke kalian? Kakak juga beli oleh-oleh. Terus aku juga beli makanan buat sendiri. Sini tuh ada hand cream guys. Aku juga beli ini. Aduh banyak banget. Terus aku sebenarnya pengen beli sepatu sih, tapi aku nggak tahu dibolehin apa enggak. Saya kata papa aku sepatunya juga udah banyak, kalau terlalu banyak nanti gak dipakai yang ada gitu. Tapi sepatu yang aku pengen tuh aku belum punya, jadi aku harus beli itu. Tapi nggak tahu papa aku bolehin apa enggak, karena tergantung dia. Pasti ujung-ujungnya dibeliin. Nggak dibeliin sih, nggak langsung dibeliin sih, pasti bakalan nawarin dulu gitu loh, jadi nggak mau beli ini gitu. Kalau lewat ya, kalau nggak lewat ya udah dilupakan. Apa yang mau aku ceritain ya, hal-hal lucu. Oh jadi gini guys, kan banyak yang penasaran ya, aku sebenarnya di Cina apa di Korea. Sebenarnya itu aku itu dari Indonesia, aku transit dulu ke Cina kemarin, jadi nggak bisa langsung ke Korea kan. Aku transit di Cina satu malam. Jadi pas di Cina itu, pas aku nyampe bandara, nyampe hotel di Cina itu, aku langsung pergi makan semacam tempat-tempat street food sih sebenarnya, tapi nggak juga sih sebenarnya. Pokoknya tempat-tempat yang rame gitulah, yang orang-orang tuh biasa kunjungin di situ. Semalam aku di Cina, terus besoknya aku langsung ke Korea, aku flight lagi ke Korea gitu loh. Aku flight ke Korea selama, jadi tuh dari Indonesia ke Cina flightnya 6 jam. Kalau dari Cina ke Korea flightnya 3 jam apa 4 jam, 4 jam gitu. Aku lupa guys, sumpah aku lupa. Soalnya selama di pesawat tuh aku tidur terus, jadi aku nggak tahu berapa jam yang pastinya tuh jam-jamnya tuh jam berapa yang pasti gitu loh. Terus nanti kan aku di Korea nih selamanya. Tapi ya guys, pas aku mau ngasih tau ke kalian, jadi aku sebenarnya pas sebelum aku jalan-jalan ke Korea, badan aku, bukan badan sih, lebih ke kayak kepala aku tuh gampang cepet pusing gitu loh. Kayak kemana-mana kalau misalnya di tempat yang sempit itu aku bisa pusing sumpah. Jadi suka pusing aja gitu loh kepala aku, padahal aku udah sering banget minum obat. Atau enggak kadang suka demam tiba-tiba guys. Entah ya, aku mungkin salah makan atau aku terlalu banyak minum es atau gimana, aku juga nggak paham. Tapi aku tuh gampang demam sama gampang cepet pusing waktu sebelum ke Korea. Nah pas aku di Korea, pas aku di Cina itu kan aku naik kendaraan umum kan. Itu tuh orangnya tuh bawa mobilnya tuh ugal-ugalan. nggak ugal-ugalan sih, lebih ke kayak nggak ngerti deh, nggak paham, tapi bikin aku pusing banget, bikin aku mabok. Sama mamaku juga mabok sih, karena kayak separah itu guys.
gomez, this is your mom. Masih lama ah. Maaf ya guys, itu nge-like-nya tuh dari HP, bukan dari internet. Terima kasih diskonya Kak Sultan. Banyak banget. Terima kasih diskonya Kak Sultan. Arigato gozaimasu. Kamsahamnida. Nih, aku pengen cerita aku udah mau makan apa aja di Korea. Sebenarnya nggak banyak sih. Aku tuh sama keluarga aku suka banget yang kayak barbecue gitu, atau enggak tteokbokki, ramyeon, itu suka banget. Jadi kita kurang lebih makannya seperti itu. Sama tadi pagi itu aku makannya sushi, tapi jadi kita udah nggak tahu mau makan apa, kita udah bingung, terus akhirnya kita makan sushi kan. Makan sushi, tadinya tuh kita cuma pesen satu porsi itu udah banyak banget guys. Tapi si pelayannya ini nggak ngerti apa yang kita omongin. Padahal kita bilang only one set gitu kan. Terus dia bilang kayak satu set ini cuma untuk 2 orang, tapi itu udah banyak banget. Tapi dia kayak kekeh, iya satu set ini cuma buat 2 orang. Terus kayak iya nggak apa-apa, karena kita udah tahu itu banyak kan. Jadi kayak iya nggak apa-apa. Tapi dia kekeh kayak, Kak nggak mau pesen 2 aja, atau nggak pesen yang set lain yang bisa bertiga. Itu pasti kita lagi bertiga, jadi mamaku lagi ke toilet kan. Terus pas mamaku datang, dia kayak oh iya. Oh iya. Jadi dia ngira 4 orang nih udah. Aduh, ngelag mulu banget. Nggak kuat. Cenjere bunga kosmos yang indah pun. Kalau 80 ribuan kalau misalnya di Indonesia berapa kak? Apa? 80 ribuan kalau di Indonesia. 80 ribuan Kalau di Indonesia berapa? 900-an. Oh, nggak mahal ya? Gue kira sampai berjuta-juta gitu. Nih, oke guys, maaf ya. Tadi kita sampai mana ya ngomongnya? Oh jadi pokoknya kan aku tadi cuma pengen mesen 1 set doang kan untuk makan. Tapi ternyata orang itu ngiranya mesen 2 set. Jadi pas kita lagi makan nih, makanannya datang kan satu-satu gitu. Kita mesen, ada udonnya dulu datang, terus ada supnya juga datang, terus ada apa ya tadi ya, aku lupa. Pokoknya udah datang nih makannya satu-satu, terus kita bingung, kok banyak banget. Terus ada yang kapelan gitu loh, sushi 1 sama sushi 1 kok datangnya 2, padahal kan ada cuma 1 kan. Terus kita mikir nih, ini kayaknya dia mesenin 2 set deh. Jadi dia ngiranya tuh kita mesen 2 set, padahal kita cuma satu set doang kan. Terus kayak wah iya ternyata benar sekali. Jadi pokoknya kita makan nggak habis, nggak ada yang nggak habis. Tapi jadi mahal banget karena itu, karena kita salah paham gitu. Jadi kesel itu. Tapi nggak mahal banget sih sebenarnya kalau untuk berempat. Kayak oke lah, tapi maksud aku nggak akan ngeluarin duit untuk makan segitu sumpah. Tapi kalau untuk berempat ya boleh, tapi kalau untuk sendiri nggak mau. Tapi kan ini berempat ya, maaf ya. Terima kasih diskonnya Kak Ken. Aku mau cerita apa lagi ya? Aku juga beli jepitan ini guys. Padahal biasa aja ya, maaf ya. Terima kasih diskonnya Kak Enjar, Kak Sultan. Aku juga beli jepitan ini. Sekarang aku punya 2 jepitan. Nih, lucu kan? Aku tuh suka pakai jepitan-jepitan kayak gini. Nggak tahu kenapa, emang bagus aja dan aku suka gitu. Aku punya foto untuk di post, tapi aku tuh mikir kayak aduh post gak ya, soalnya aku agak-agak jelek di situ. Cakep tapi jelek guys, gimana dong, aku harus gimana ya? Terima kasih diskonnya.
Kak Wilhelm Gavin. Jadi aku bingung, aku harus ngepost apa enggak. Sebenarnya cakep sih, tapi kayak kurang oke untuk taruh di Instagram aku gitu loh. Terima kasih diskonnya Kak Samuel. Cakep tapi jelek. Iya, jadi aku cakep, yang muka aku cakep, tapi kurang bagus dan kurang oke kalau di post di feeds aku. Tapi kalau di Twitter sayang banget. Aja aku bingung gitu loh. Tapi kayak aku bakal ngepost di IG sih, tapi nggak tahu kapan ya. Mungkin bisa jadi tahun depan. Tahun depan. Aku nggak tahu kapan tapi ngepostnya. Terus guys, jadi aku mau cerita. Jadi di Korea ini aku tuh pindah 2 tempat. Jadi pas awal aku ke Korea, aku tinggalnya tuh di hotel yang ada di Myeongdong. Tapi kalau yang sekarang aku baru aja pindah ke apartemen di Gangnam gitu. Dan besok aku akan main ke Lotte World. Ya. Kayak kata papaku sih itu semacam Dufan ya, cuman aku belum menjelajahi lebih. Merek. Emang ya? Iya. Oh sorry, gue nggak tahu kalau itu. Pokoknya gitu. Apa sih ini kah? Pokoknya gitu. Tapi pokoknya sebenarnya aku nggak begitu excited sih sekarang kalau ke tempat yang kayak permainan gitu, karena saya sudah gede. Aku lebih tertarik ke tempat yang skincare, make up, yang untuk diri sendiri lah. Kalau tempat main aku udah nggak begitu tertarik sih. Dulu kan kayak pikirnya gini, kalau dulu pas kecil kayak, ih ngapain sih ke tempat kosmetik, gak perlu banget gitu kan. Tapi kalau sekarang nggak, sorry, ini gue butuh banget, gue nggak bohong. Terima kasih diskonnya Kak Sauki. Rara mulai dewasa. Oh iya, aku mau ngebahas itu deh, baju MU aku yang ada di video Cishani. Itu tuh sebenarnya aku di gift sama Chelsea Gen 11. Jadi pas aku ulang tahun, kalian lihat gak sih story aku yang bilang thank you Chelsea gitu kan. Itu tuh dari Chelsea pokoknya intinya. Jadi aku memang sengaja pakai baju itu untuk latihan konser waktu itu kan. Terus kalian tau gak sih kenapa aku bilang hebat? Karena pas aku mau bilang sempurna, tapi samping aku kan Cilin ya kalau nggak salah, apa siapa gitu udah bilang sempurna duluan. Jadi oke, yang lagi tuh ini aku harus bilang apa ya, hebat. gitu loh. Sebenarnya untuk klub bola yang sekarang saya suka, sebenarnya nanti gue dibilang karbit lagi. Sebenarnya nggak jadi ya. Terima kasih diskonnya Kak Raju. Aku mendukung apapun yang ada, Manchesternya aja. Terima kasih diskonnya Kak Stresi. Terima kasih diskonnya Kanjak. Terima kasih diskonnya Kak Ken. Real Madrid di hati. Aku nggak pernah ngikutin sih, tapi kalau Real Madrid, Liverpool juga aku nggak pernah ngikutin. Bajunya lucu amat. Iya dong, kan aku yang make. Kelly suka Barca itu, emang iya ya? Aku baru tahu loh.
Ini di Cina. Enggak sayangku, cintaku manisku. Ini aku di Korea. Kemarin aku di Cina pas tanggal 25 ke 26. Sekarang aku udah pindah ke Korea itu. Nanti aku trans lagi ke Vietnam gitu. Terima kasih diskon. Terima kasih diskonnya Kak Kanina. Jadi nanti aku tuh ke Vietnam lagi guys. Jadi abis aku dari Korea aku ke Vietnam, baru aku pulang ke Indonesia. Kan aku nggak pulang ya. Aduh wah lupa. Ya sudah tahu aku. HP kiri kelihatan. Duh. Coba bacain kemana ya? Pura-pura klik. Lah kalian nggak nggak ya guys? Aku hanya cosplay jadi JOT. Maaf. Terima kasih diskonnya Kanjar. Kok kamu cakep banget ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku nggak suka deh kalau bilang kayak gitu. Aku kan jadi kayak Astagfirullah. Emang mau tahun baru tuh banyak istighfar ya. Tapi tau gak sih guys, di sini tuh udah jam 1, udah jam 1:08. Lewat berapa tadi? Pokoknya jam 1 lebih. Kapan balik Sheng? Gini deh, aku spill aja deh. Ntar kalian kaget tiba-tiba aku ada di line up kan. Jadi pokoknya aku itu baliknya pokoknya after Januari lah. Maksudnya ya Januari pokoknya. Januari aku udah balik. Tapi ya gitulah pokoknya. Jadi tahun baruan aku di Korea. Maksudnya pas Januari aku baru balik. Bukan after Januari, salah ngomong. Maaf. Terima kasih diskonnya. Kak JOT Jot. Maaf ya kak. Kakak punya poni? Enggak. Ini tuh poni biasa, bukan poni depan gitu. Cie, tahun baru duluan. Iya ya. Nanti aku udah tahun baru, kalian masih 2 jam lagi tahun barunya. Nanti aku udah bilang Happy New Year. Lah belum tahun baru di sini. Jadi aku harus ngutit jam 2 gitu. Udah kangen berat ini. Emang iya. Masa sih? Nitip oleh-oleh Rai. Boleh. Boleh. Apa? Bapau, gue jangan lupa. Bapau yang dari mana? Di Korea mah nggak terkenal bapau. Di Cina tahu terkenal bapau yang suka ada di TikTok gitu, yang kayak dia lagi makan terus ada bapaunya gitu kan.
Vietnam ada nih pasti. Ntar aku beliin ya. Ntar aku taruh di, aku kasih. Nggak tidur Sheng, belum Sheng. Aku mau masukin barang-barang dulu guys. Terus enggak deh, nanti kalau aku spill di sini teman-teman aku tahu oleh-olehnya apaan. Kalian percaya nggak sih guys, teman aku kok di sekolah tuh sebenarnya dikit teman dekatnya dikit. Soalnya makin kesini tuh makin terlihat bahwa teman sejati adalah teman saya yang lama. Jadi kalau kalian mau tahu, aku tuh punya teman di sekolah. Waktu itu tuh kita satu kelasnya pas SMP kelas 7 kita tuh sekelas. Terus karena pandemi kelas 7, 8, 9 kan jadi sama tuh kelasnya kan, karena kan online juga. Nah itu kita deket banget. Enggak, kelas 8, 9 kayak udah enggak deh, karena udah online. Pas kelas 7 kita deket banget sumpah. Padahal dia anak baru dari kelas 7 kan. Kita deket banget. Terus pas 8, 9 kita udah pisah gara-gara ya dia udah ada teman baru dan saya nolep. Dulu aku nolep banget pas online. Jadi ada teman cuman ya udah gitu loh. Ya sudah. Terus pas SMP, pas SMA kelas 10 itu aku kelas 10 nya tuh aku gak sekelas sama dia. Padahal dia juga anak IPA, aku juga anak IPA. Tapi aku juga gak berharap untuk sekelas sama dia, karena aku udah mikir jauh kan hubungan kita. Jadi kayak yaudah Tuhan terima kasih karena gak satu kelas sama dia gitu loh. Aku soalnya takut tanggung kan. Udah tuh kelas 10 gak dekat sama dia. Tapi pernah kita ngobrol sekali doang waktu itu, gara-gara apa gitu aku lupa, kayak ngobrol sekali doang tuh. Nah terus di kelas 11 ya ternyata kita sekelas. Terus pas aku lihat namanya ya, pas aku lihat daftar list nama 11 IPA 1 kelas aku ngeliat kayak gini kan. Ya. Jadi tuh kadang aku udah memikirkan kelas ini akan seperti apa dengan diisi oleh orang-orang ini gitu loh. Udah ngeliatin, oh ada nih nama temen aku yang itu, yang udah lama nggak berhubungan gitu lah, udah lama nggak kenal, udah lama nggak ngobrol gitu kan. Aku mikir gini, aduh kayaknya aku bakal canggung deh kalau sama nih orang, kalau misalnya disatuin lagi kayak kita nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Ternyata dia ngechat aku di WA, dia ngechat di WA apa lain ya, aku lupa, kayaknya sih di lain deh apa WA ya, aku lupa. Pokoknya dia ngechat, tapi itu posisinya tuh aku lagi liburan deh kayaknya, apa aku lagi fokus konser ya waktu itu ya, aku lupa guys. Pokoknya kayak aku tuh nggak tahu lagi apa, jadi aku jarang megang HP kan waktu itu. Nah dia ngechat aku kayak gini, Rai, lu IPA 1 juga. Terus aku nggak jawab guys, karena aku emang nggak tahu kalau itu dia gitu loh. Aku nggak tahu kalau misalnya itu dia yang ngechat, jadi aku kayak juga nggak jawab gitu kan. Aku juga jarang pegang HP. Terus bener aja ternyata pas masuk awkward, canggung banget, bener-bener secanggung itu. Jadi aku nggak tahu mau ngobrol apa sama dia, tapi dia tuh cuma mengharap sama aku, karena ternyata di satu kelas itu yang teman deket ya nggak ada gitu loh. Jadi dia cuma berharap sama aku yang udah lama nggak ngobrol gitu loh. Terus ya udah akhirnya pas awal-awal tuh aku merasa kayak canggung banget, sumpah aku nggak tahu mau ngobrolin apa. Aku jadi kayak ngobrolin apa ya, jadi dikit-dikit tuh kalau habis ngobrol awkward, terus ganti topik gitu, kayak awkward banget lah pokoknya. Dan akhirnya setelah beberapa bulan kita sering ngobrol lagi, ya udah akhirnya jadi deket banget sekarang. Sampai aku tuh apa-apa ngechat sama dia gitu kan, pokoknya ada apa-apa aku ngechat sama dia lah. Aku tadi beli apa, aku ngechat ke dia, tadi gue habis beli ini loh. Terus aku ngeliatin casing baru aku, kayak pokoknya gitu. Terima kasih diskonya Kak Froniel gitu. Pokoknya jadi kita tuh sekarang udah deket banget, dan aku berharap kelas 12 aku sekelas sama dia. Kalau aku nggak sekelas sama dia, sumpah aku tuh paling males kalau misalkan aku harus kenalan dengan orang baru guys.
Jadi mendingan aku deket sama orang yang udah lama gitu. Nah, aku tuh gak tau ya, aku kalau di kuliah nanti aku akan berteman dengan siapa aja. Aku tuh takut lingkungannya tuh gak bagus buat aku gitu loh. Aku takut banget. Terima kasih diskonya Kak teman Raisa. Tadi bukan itu jauh ya? Hah? Terima kasih diskonya Kak Froni Nel. Social introvert kah? Sebenarnya bisa dibilang iya juga sih, tapi aku tuh bukan introvert guys. Aku tuh lebih ke kayak sok cool. Anaknya sok cool banget sumpah. Ya aku gak introvert sih. Aku kalau nyaman sama orang juga aku gak introvert kok. Tapi emang anaknya dari sananya sok cool gitu loh. Sok emang terlihat misterius gitu. Jadi kayak orang tuh kayak ih takut banget gitu. Emang gitu tau kan. Sok cool, maaf ya. Terus kan maksudnya aku kan kayak sering banget ya ketemu orang baru. Terus aku tuh kalau misalnya ngechat, aku suka tanya kalau nggak ke mamaku atau nggak ke ciciku, suka tanya kalau jawab kayak gini kesana gimana, kayak jutek, galak atau gimana. Terus aku tanya janganlah tambahin ini. Oke aku tambahin, tapi kalau kayak gini boleh nggak, biar nggak kelihatan kayak ramah banget tapi nggak kelihatan jutek juga. Terus kayak tambahin ini nih, oke gitu. Jadi tuh aku suka nanya ke orang-orang, nanya ke cici aku atau mamaku, responnya gini bagus gak gitu kan. Tapi yang benar kalau untuk typingan tuh aku emang nggak punya ide gitu lah, kayak typing seadanya. Terima kasih diskonya Kak. Yeah, thank you. Stop banget. Apa? Stop banget. Iya, typing dia emang aneh, woy. Apa sih itu? Aku nggak bisa baca deh, tapi aku merasa oh, stop banget typingnya emang aneh. Enggak guys, maksudnya aku tuh kalau misalkan sama orang dekat atau orang yang udah aku anggap deket banget, jadi aku tuh bebas mau typing apa aja. Tapi kalau sama orang yang kayak baru kenal atau kayak siapa kamu, aku kayak seadanya. Kalau di PM ya kan aku deket sama kalian, jadi ya saya typingnya emang semau saya banget. Ya kita deket. Oh, begitu, iya begitu. Cara punya teman baru gimana? Aduh, nanya gue lagi. Sebenernya cara untuk punya teman baru tuh gampang. Tinggal kenalan aja. Jangan ragu untuk kenalan. Sumpah, aku nggak bohong. Ajak tanya namanya, terus basa-basi aja. Kalau aku gini waktu itu, pas aku retret di sekolah, di satu regu pramuka aku itu aku kenal tapi aku gak deket, dan aku merasa canggung banget nih kalau sama dia. Terus aku kenalan sama satu anak yang aku melihat dia sebenarnya dia juga introvert gitu kan. Aku nanya gini ke dia, hai nama lu ini kan gitu kan. Aku udah nanya gitu, iya nama lu ini kan. Dia juga nanya balik kan. Terus kayak aku nanya lu dari kelas berapa gitu kan. Terus dia jawab. Terus habis itu ya nanya-nanya lagi, di IPA menurut lu susah gak sih, atau kayak apa pelajaran yang paling lu gak suka di IPA gitu kan. Pokoknya aku tuh kayak basa-basi gitu loh, karena emang aku kalau aku merasa nih orang sepertinya worth it untuk menjadi teman, aku ngebuka topik banget. Tapi kalau misalkan tidak, ya tidak. Nggak, kalau misalkan aku mikir kayak oh orangnya gini, oke.
Tapi kalau misalnya kayak wah orang gini, oke. Udah pulang Indosa? Belum. Itu di kamar ya? Iya, ini di kamar saya. Kalau nggak mood kenalan gimana? Kalau nggak mood kenalan, mood aku nggak usah kenalan sih. Beneran. Kayak kalau nggak mood kenalan kan berarti kamu nyaman dengan diri kamu sendiri dong. Berarti kamu oke-oke aja nih kalau kamu gak punya teman. Jadi ya nggak usah kenalan. Tuh. Tapi kalau misalnya nggak mood, wah kayaknya pengen punya temen nih. Yaudah aja kenalan. Soalnya kalau nunggu waktu, kayak nunggu dia buat minta kenalan sama kita duluan, kayaknya agak lama ya. Jadi mendingan kita duluan yang mulai gitu loh. Iya, lebih baik SKS dulu aja. Bisa dibilang juga ya begitu. Ikutin saran Musa, baiklah. Tolong ya, ikutin kata-kata aku, adik-adik sekalian. Aku setiap kenalan deg-degan, kayak aku juga setiap kenalan deg-degan. Even kayak aku udah sering liat dia, tapi kalau kenalan tuh aku juga deg-degan. Aku untuk ngomong duluan aja aku juga deg-degan, karena pasti kan canggung banget ya pas awal-awal gitu ya. Aku juga deg-degan tau, kayak nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Deg-degan tau, tapi iya tau. Cara biar nggak malu kenalan, biar nggak malu ya. Kalau misalkan dari kepribadian kamu aja kamu pemalu, emang agak susah sih. Contohnya aku sebenarnya orangnya pemalu, tapi aku melawan rasa malu itu untuk kenalan sama orang supaya aku nggak kesepian. Karena aku nggak suka kalau aku kesepian, jujur. Karena saya tuh orangnya banyak ngomong banget sebenarnya. Cap suka tempat apa pas di sana? Aku suka tempat kayak street food gitu, aku suka banget. Jadi aku bisa makan banyak di sana. Terus atau nggak tempat-tempat kosmetik gitu aku suka banget, karena di sini tuh di Korea tuh banyak banget tempat kosmetik, skincare segala macam lah. Jadi aku suka banget. Terus guys, kalian tau gak sih, selama aku di Korea dari kemarin tuh 0 derajat terus. Kalau nggak 0 derajat pasti minus, atau nggak di bawah 5, apa di atas 5 sih bilangnya, pokoknya 1 sampai 5 derajat lah. Terima kasih diskonya ke Acta. Itu pokoknya dingin banget kan, kayak kalian kayak dingin banget. Sumpah aku nggak bohong, itu bener-bener dingin banget. Lebih seneng ngajak ngobrol apa diajak ngobrol? Sebenarnya aku suka sih dua-duanya. Kalau aku diajak ngobrol juga aku welcome. Kalau misalkan dia nggak ajak ngobrol duluan, aku juga bisa untuk ngajak ngobrol duluan gitu loh. Jadi aku bisa dua-duanya. Tapi ya aku bersyukur banget sih, semenjak ada JKT itu aku jadi tahu gitu loh cara untuk kenalan ke orang baru tuh gimana gitu. Dan aku sangat amat berani sekarang untuk ngomong ke umum gitu lah. Yang ngomong ke siapa aja tuh aku udah berani gitu loh. Ketemu idol kita nggak, idol K-pop nggak di sana nggak. Soalnya aku nggak ke tempat-tempat yang kayak SM Entertainment, YG, JYP itu aku nggak. Pernah battle basket sama Reggie, siapa takut.
Di sana berapa derajat, Sa? Biasanya kalau udah jam 1, setengah 2 gini biasanya tuh sampai minus, kayak -1 atau -2 gitu. Tapi untungnya kan aku di dalam rumah ya, jadi tidak merasakan kedinginan itu. Karena di sini hangat banget, ini nggak ada AC sama sekali guys, jadi benar-benar ini aja udah hangat banget gitu loh. Hai Arik, ngeribet ngeri. Pertama kali kenal sama, pas masuk JKT sama siapa? Aku pertama kali kenal itu sama ada dulu pas aku audisi, tapi dia tidak masuk waktu itu. Kalian pasti kenal dia, harusnya kalian kenal sih, namanya Alda. Itu pertama kali aku kenal sama dia, karena nomor audisi kita tuh sebelahan, deketan. Dia juga nomor, aku lupa nomornya, tapi pokoknya kita deketan. Yang kenalan duluan siapa ya, aku juga lupa kalau awalnya itu. Makan topoki nggak, Ray? Makan dong, tentu saja aku makan. Di sana jam berapa? Kayak dari 1:30 ya, atau mau jam 2 gitu. Kapalmu gimana, Cat? Aman itu mah, masih ditanya. Gampang itu mah berlayar ya. Soalnya setelah aku tuh baru enggak banget guys, aku tuh rata-rata kalau foto itu pasti di samping Mandira. Gak tau kenapa ya, aku juga heran. Tapi kayak kita nggak merencanakan itu, tapi kayak wah. Tau gak sih guys, yang pas di RKJ, terima kasih diskonnya Kak Ken. Mana ya, bangga gue kenal sama Isa, tahu semuanya tentang Isa. Nih, jadi waktu itu pas di mana RKJ, unit sama RKJ kan aku pernah tuh sama Mandira plus Raisa kan. Itu tuh aku yang minta, tapi aku mintanya emang karena kita Gen 10 bisa satu unit gitu loh. Aku tuh minta, Kak mau minta dong RKJ bareng Kak Indira sama Kak Manda gitu kan. Udah tuh minta, dikabulin. Ya udah, akhirnya deh Mandira bersama Raisa. Tapi dulu aku manggilnya Mandara ya. Aku juga bener-bener keceplosan, kayak kenapa sih aku memanggil Kak Manda tapi kepengen Kak Indira, jadi Mandara. Mandira jaya. Ada Mandira yang Raisa gembira. Lucu banget. Siap melayarkan kapal ini. Kisi-kisi dapet temen Cap. Maksudnya dapet temen baru gitu kah? Kisi-kisinya sebenarnya simple ya. Untuk dapet temen ya tentu saja kenalan dulu. Kalau mau dapet teman banyak, teman baru yang banyak, itu kita harus kenalan. Kapal Ray Kelly kapan berlayar? Oh, itu tidak akan berlayar. Itu tidak ada yang mau melayarkan itu. Tidak ada yang mau. Siapa yang mau melayarkan kapal itu? Nggak ada ya. Tolong ya, jangan ya. Cela tuh apa? Di sini ada kaca, Ray? Iya, di sini ada kaca. Di sebelah sini ada kaca. Oh, dia sama Ella toh. Untuk itu sih sebenarnya aku no comment ya. Karena emang yang jadi apa ya? Yang jadi papahnya siapa guys? Aduh, maaf ya. Kalau boleh tahu nih, lah emang gitu gak sih? Kalau perkapalan tuh unsurnya ada mama satu, papa satu.
Ada. Kuat, gue mau ketawa. Kuat. Udah. Ada sih lucu banget, tapi gue nggak mau, gimana dong? Terima kasih diskonnya Kak Glun. Oh kayak gitu ya guys intinya. Maaf. Kita bahas apa lagi ya? By the way guys, soal IDN Live itu tuh aku emang gak bisa. IDN Live aku emang dari awal tuh nge-lag mulu, jadi aku tidak menjalankan challenge itu gitu loh. Emang gak bisa dari awal. Saya juga gak paham. Kalau dia nggak mau, kalau IDN nggak mau, kayak kalau IDN nggak mau saya live, ya bilang dong. Kayak cina ya. Emang nggak tahu, nggak bisa, emang ngeloading terus gitu loh. Jadi aku nggak menjalankan challenge itu. Jadi aku memilih untuk showroom. Aja udah. Sebenernya aku tuh pengen SR besok sih guys, tapi ya, kayaknya besok aku tuh nggak bisa SR sih, soalnya aku kayak akan bermain dengan dunia aku sendiri. Takutnya malah kecapean besok. Kalian tahun baru kemana guys? Aku sih sama keluarga aja lah, sama mami, papi, dan Kelly. Bandung. Oh tau gak sih guys, aku dikasih tugas tahu sama kepala sekolah aku. Masa orang liburan dikasih tugas ya? Masa gini, katanya kepala sekolah aku disuruh buat surat semacam cerita gitulah, cerita panjang perjalanan aku dari, pokoknya perjalanan aku selama liburan gimana aja rasanya gitu. Jadi dari saya ke Cina sampai saya ke Vietnam, atau bahkan sampai saya ke Indo, saya disuruh ceritain. Jadi nanti suratnya dikumpulin ke dia gitu. Apa ya? Aku juga pas dikasih tahu sama wali kelas aku kayak, hah? Kenapa tuh pak? Kenapa jadi saya doang yang diginiin ya pak? Orang kok liburan boleh-boleh aja pak? Kok saya harus nulis gitu pak? Gitu. Jadi nanti aku cerita deh. Sebenarnya gampang sih, tinggal cerita aja. Cuma malasnya itu adalah ngetiknya. Nggak, aku mau kerjaan di rumah aja. Aku nggak mau kerjaan di sini. Gipsek minta oleh-oleh. Pak, nanti saya masukin olehnya di sini ya pak. Saya kasih tahu pak, ntar pak. Sebenarnya nggak dikasih tahu deadline-nya kapan, tapi yang pasti kalau sudah saya masuk sekolah pasti akan ditagih gitu. Jadi ya palingan aku buru-buru sih ngerjainnya. Ya udah sih tinggal cerita doang, tapi males aja gitu kayak Enggak, aku tidak butuh joki. Karena aku nggak suka ngejoki sih. Aku tuh ini ya, aku akan mengerjakan kalau nggak mepet deadline, lewat deadline. Yang penting saya ngerjain sendiri gitu loh. Ya, aku pas semester 1 ada beberapa tugas yang selalu lewat deadline gitu. Jadi kayak ya untungnya guru-gurunya maklum ya, karena dia tahu aku JKT kan. Tapi syaratnya adalah aku harus ngechat mereka duluan. Jadi aku bilang ke
guru-gurunya, Pak, Bu, maaf mengganggu waktunya, saya izin untuk tugas ini, saya mengumpulkannya di hari ini nih lewat dari batas deadline, apakah bisa, apakah boleh gitu. Kalau nggak boleh ya saya kerjain sekarang. Nggak, maksudnya aku nggak bilang kalau nggak bolehnya, tapi aku ya kalau nggak boleh ya aku kerjain sekarang. Kalau nggak boleh, kalau boleh yaudah aku kerjain nanti. Tapi ya guys, ada tau beberapa guru aku yang cewek-cewek gitu, kayak mereka aku chat tapi mereka nggak jawab. Tapi kemarin tuh gini, ada satu cerita pas aku mau ngumpulin tugas fisika. Emang gurunya nih nggak mau ngomong lah. Pokoknya aku udah ngechat dia gitu kan tentang tugas. Aku nanya, Bu, di pelajaran fisika saya ada tugas yang kurang gak Bu, gitu kan, biar maksudnya jangan pas udah mau ambil rapot malah dia nagih-nagih ke wali kelas aku, terus wali kelas aku malah nagih-nagih ke aku. Kan maksudnya kayak gue udah nanya dari awal tapi kalau baru ngasih tanya pas sekarang gitu kan. Terus aku tanya tuh ke gurunya, tapi nggak dijawab, sumpah nggak dijawab sama dia, nggak dijawab, sumpah nggak bohong. Tapi besoknya ada pelajaran fisika, dia nanya ke aku kayak gini, Raisa, kemarin kamu ngechat saya ya, gitu kayak iya Bu. Terus habis itu dia bilang, dia cuman kayak oh iya saya udah lihat lah Bu, kalau udah tahu ngapain, kalau tapi capek sumpah. Gitu pokoknya kayak Bu kalau gitu jawab lah, woi gitu. Terus aku tuh sumpah ya, aku tuh kayak untungnya aku lagi nggak bad mood pas di situ, jadi kayak aku ngeladeninnya ya dengan suka dan ceria tentu saja gitu. Kayak ibunya kan bilang iya saya udah lihat. Terus kayak oh iya Bu, untungnya aku nggak bilang kenapa nggak dijawab Bu gitu kan. Tapi kayak ibunya kayaknya kalau aku ngomong kayak gitu terlihat sangat amat durhaka. Jadi yaudah, habis itu udah selesai, dia pergi, aku juga pergi. Terus ada juga tuh, itu kan guru fisika ya. Kalau guru matematika baik sih. Jadi ada dua, kan aku matematika wajib sama matematika minat. Tolong jangan di crop ya. Dia lagi ngitung 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 gitu ya guys. Jadi kan kalau matematika minat itu gurunya tuh baik banget, sumpah aku nggak bohong. Emang gurunya tuh yang kayak lovely banget, yang kayak lemah lembut, kayak iya Raisa gitu kan. Jadi pas aku MTK, aku nanya tuh ke gurunya juga, Bu, maaf mengganggu waktunya, saya boleh tanya, kalau untuk matematika wajib apakah ada tugas matematika wajib, apakah ada tugas saya yang kurang atau ulangan atau penilaian yang saya belum susulan gitu kan. Gue nanya, terus dia langsung jawab, dia fast respon banget, aku suka banget. Terus dia kayak bilang apa ya waktu itu ya, pokoknya ada sih. Terus dia bilang kayak ada Risa, nanti kamu susulan di hari ini aja ya. Apa dia jawab nanti saya cek lagi ya gitu. Pokoknya dia jawabnya cepet dan emang jelas gitu loh kan, memastikan banget. Nah kalau untuk yang matematika minat itu dia nggak jawab aku juga, tapi pas di esok harinya juga dia nggak nanya sih, maksudnya dia nggak kayak sinis gitu, enggak. Cuman aku tahu pasti dia tuh ngeliat chat aku, tapi ya emang dia nggak mau ngebales. Pusing sumpah. Tapi ya aku tidak suka berhubungan atau bermasalahan dengan guru-guru yang seperti itu. Jadi memang kalau emang aku udah tahu sifat gurunya kayak gitu, ya udah aku biarin, dibanding aku malah kena masalah sama dia kan. Jadi emang aku nggak mau deket sih, lebih tepatnya kayak aku nggak mau deket-deket sama guru yang udah ngeliatnya kayak agak seperti gimana gitu lah Bu, mohon maaf banget
Jadi aku emang gak mau deket dengan guru yang seperti itu, kecuali kalau gurunya lucu, gurunya tuh suka ngelawak atau dia emang kayak easy going sama anak-anak muridnya. Wah itu jelas, itu mah seru banget pasti kalau diajak ngobrol. Aku juga punya guru olahraga. Dia itu sebenarnya udah berumur banget sih, bener-bener udah berumur yang sekitaran umur 50 kali apa 60 ya, aku juga nggak tahu sih. Pokoknya udah tua, udah kakek-kakek, maaf. Tapi dia itu bener-bener se-easy going gitu sama aku. Bener-bener sampai nilai olahraga aku tuh 100 semua. Aku nggak bohong. Pas awal aku masuk semester 1 itu masih 98, 95. Aku ingat banget nilai aku tuh 98, 95, 100. Udah gitu. Emang pas awal tuh aku nggak deket sama dia, tapi semakin kesini, semakin semester 1 belakang tuh aku deket banget. Gara-gara aku mikir, oh ini gurunya sepertinya sangat amat, kalau dideketin tuh kayak bener-bener welcome banget gitu loh. Terus ya udah deh, nilai aku kayak jadi 100 semua tuh pas ke belakang gitu jadi 100 semua. Terus dia tuh juga suka apa ya, suka untuk apa sih namanya, bercerita. Jadi dia emang kayak, dia tuh pernah cerita katanya, pokoknya gimana ya ngomong ya, oh dia pernah cerita kisah cinta dia, tahu, lucu banget, sebab aku nggak bohong. Dia cerita katanya istri dia yang sekarang itu bukan pacar dia yang dulu dia suka banget gitu katanya. Jadi pacar dia yang dulu dia suka banget tuh harus berpisah sama dia, nggak tahu karena apa ya. Ya pokoknya sekarang istri dia adalah orang yang tiba-tiba ketemu tanpa disengaja, jadi kayak itu jadi istri dia sekarang gitu loh, kategorinya sih gitu. 17. Ya sedih ya. Ya pokoknya dia tuh juga sering banget cerita-cerita ke aku. Nah, ada temen aku juga, dia juga sering banget cerita-cerita ke temen aku juga. Jadi emang kayak dia juga emang easy going dengan anak muda gitulah. Emang orangnya gitu, baik. Tim istri sah. Ya dong, harus istri lah yang didukung. Aku punya cerita apa lagi ya? Oh guys, tau gak sih, pas aku di bandara itu tiba-tiba ada yang mengenali aku tau. Padahal itu aku ke bandara tuh pagi banget, baru sepagi buta itu. Terus kayak kaget. Tapi senang ya, kemana-mana JKT itu udah dikenal banget tau. Pasti itu kalian ya kemarin nyapa aku ya. Oke. Sebenarnya abis ini aku ingin tidur dan aku ingin mematikan live-nya. Jadi kita akan ketemu di live berikutnya ya semuanya. Tungguin aja live aku, pasti aku akan live lagi kok. Nih aku baca gift dulu deh. Aku bacanya dari nomor 50 ya. 50, mana 50? 50. Oi. Oh ini. 50 ada Kak Leon. 49 ada Kak Badel, 48 ada Kak Arif, 47 ada Kak Pinkan, 46 ada Kak Refsko, 45 ada Kak Okazoy. Oh, ada ini guys, sabar guys. Mana sih guys? Ada disco dari Kak Sultan Amanda.
Kak Sultan kamu GG banget. OMG hello. Tadi sampai mana guys? 45 ada Kak Okazoy, 44 ada Kak Pung, 43 ada Kak Arafim, 42 ada Kak Arfian. Oh 43 ada Kak Abdika, 42 ada Kak Giovanni, 41 ada Kak Ci, 40 ada Kak Vien, 39 ada Kak Aska. 3 mana sih guys? Tadi sampai mana? 38 ada Kak Kulbet. Pasti kamu teman aku ya. 37 ada Kak Vero, 36 ada Kak Bagas, 35 ada Kak Sion, 34 ada Kak Taufik, 33 ada Kak Nupil, 32 ada Kak Rizal, 31 ada Kak Mika, 30 ada Kak Jevan, 29 ada Kak Anissa, 8 ada Kak Bagus, 27 ada Kak Ulhak, 26 ada Kak Penikmat Dangdut, 25 ada Kak Arya, 24 ada Kak Sobat Halu, 23 ada Kak Asagia, 22 ada Kak Acma Choyer, 23 ada Kak Fredo, 24 ada Kak Indah, 19 ada Kak Dias. Woi, aku pencet. Tadi sampai mana? Sampai mana tadi? 18 ya? 18 ada Kak Justin, 17 ada Kak Subex, 16 ada Kak Pani, 15 ada Kak Achdad, 14 ada Kak Niam, 13 ada Kak Glun, 12 ada Kak Marlo, 11 mana? 11 ada Kak Bagus, 10 ada Kak Aldi Bagus, 9 ada Kak Wilhelm, 8 ada Kak Froninel, 7 ada Kak Raju, 6 ada Kak Alu, 5 ada Kak Kanina, Kelly Oshi, emang boleh seperti itu. 4 ada Kak Samuel, 3 ada Kak Ken, 2 ada Kak Enja, dan MVP hari ini adalah Kak MVP hari ini adalah Kak Sultan Amanda. Kamu GG banget Kak Sultan. Tell me baby. Itu mah MVP setiap SR. Asik. Bentar lagi Kak Sultan jadi terkenal nih. Oh iya, belum SS bro. Rapiin dulu guys. Oke guys, let's go screenshot. Aduh, woi, rambutnya bener dong. Iya, aku udah kalung ya. Kalungnya tuh kalung Olaf. Kalung apa sih tanduk kita? Oke, karena SS ya. 1, 2, 3. Kita harus gimana nih? 1, 2, 3. Udah. Oke, dadah semuanya. Terima kasih ya untuk hari ini. Good night. Semoga besok bisa menjalankan harinya dengan sangat lancar dan semoga Oke, bye-bye semuanya. Aku salam dari Kapten untuk hari ini. Terima kasih sudah menemani Kapten untuk showroom. Semoga di hari berikutnya Kapten bisa showroom. Amin. Oke, bye-bye. Love you. But just don't catch my eye. Tell me baby, do you recognize me? Ya, aku belum end loh guys.